Saudara-saudara, pertemuan kali ini kita akan membahas slide yang rada rumit di sini ya. Bagaimana itu bisa terjadi cross cultural fertilization antara Confucius dan Lao Tzu, ya, di negara sendiri seperti Tiongkok itu ya. Dia terjadi di dalam negerinya sendiri, berhasil mencari penyerbukan silang budaya. Di India juga hal yang terjadi sama. Ya, ini simbol dari Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Ini kan kait mengaitkan. Ya, ini semua begini. Nah, lalu bisa terjadi cross cultural dengan Buddhismnya. Dan lalu di sini ada anggur yang sama, gentong yang sama. Di sini ada Confucius, Lao Tzu, dan Buddha ini. Dan di sini ada syair di pinggirnya dikatakan anggur yang sama pun terasa berbeda atau dirasakan berbeda oleh 3 orang bijak gitu. Apalagi konsep-konsep seperti demokrasi, hak asasi, keadilan sosial, kepastian hukum, itu yang mau didefinisi oleh masyarakat modern ini. Nah, mereka ini bukan saling invasi. Pemikiran Konfusius masuk untuk menginvasi Lao Tzu. Lao Tzu juga begini, ini begini. Tapi kok mereka bisa aman-aman saja itu. Ya. Sama seperti buku kitab suci itu kalau ditaruh di perak buku itu ya damai-damai aja. Tapi begitu dijadikan agama, dianut oleh seseorang, lalu timbul gesekan. Dan lalu saling menyalahkan, aku yang benar, kamu salah. Dan kalau salah ya sudah, kamu nggak boleh hidup bersama saya, toh. Ya, ya. Berbeda itu salah. Nah, padahal tercatat di dunia ini ada 4.000, bahkan yang besar 4.300 agama. Nah, kalau ini tidak dirubah, ya, persepsi kita perubahan harus dimulai dari mana? Dari orang lain, ya, yang kita tidak bisa terjangkau oleh kita. Atau dimulai dari diri kita, kan gitu. Nah, Lao Tzu ini mengatakan perjalanan ribuan li itu dimulai dengan langkah pertama. Atau setiap hari satu langkah, meskipun perjalanan masih ribuan kilometer. Nah, di sini Confucius dia mengatakan bahwa dia harus belajar seumur hidup itu menjadi manusia itu. Jadi konsepnya adalah begitu. Nah, ini dijelaskan pada saat Confucius itu bersama muridnya datang ke puncak gunung dan melihat keindahan air terjun ini. Pada saat itu menikmati indahnya,
air terjun itu, dia melihat ada satu orang tenggelam itu. Dia kejar ke bawah untuk menolongnya tuh. Di kali di bawah air terjun ini tuh. Nah, di tengah sampai di bawah, dia ketemu satu orang setengah baya yang sedang mengeringkan tubuhnya itu. Konfusius menanyakan, ya, Pak, tadi lihat ada orang tenggelam di sini, siapa itu? Ketemu nggak? Saya lihat dari atas ada itu. Orang tua setengah baya itu bengong sebentar. Oh, itu saya itu. Dia mengatakan rumah saya itu sama di gunung itu ke pasar itu jauh. Karena itu setiap pagi saya grup yuk, mulai ya, lalu akhirnya belajar berenang, mengikuti arus itu, going with the flow itu. Ya kan? Supaya saya bisa ngirit waktu dan tenaga, dan setelah ke pasar saya bisa kembali jalan kaki ke rumah itu. Di sini ya, perjumpaan antara Konfusius dengan Lao Tzu itu, aha, mereka berdua saling ketawa. Ya kan? Nah, di sini di India percaya adanya Trimurti, Brahma, Wisnu yang menjaga supaya berjalan, Siwa yang menghancurkan supaya bisa didaur ulang, gitu, sehingga terjadi kemajuan. Nah, itu dia rumuskan sebagai Siwa Nataraja, dewa ilmu pengetahuan yang menggerakkan ini semua akhirnya. Ya, nah, mereka berpendapat bahwa kamu ini sebenarnya konflik itu ada di dalam dirimu. Seperti di dalam kisah Ramayana itu tuh. Jadi Rama, Sita, Kijang Kencana, dan Rahwana itu ada di dalam pikiran kita itu. Ketika ego atau self yang suci itu mulai tertarik pada keinginan badan itu. Dan ditafsirkan, dikasih bentuk namanya Sita itu, Dewi Sita. Nah, Sita itu jembatan untuk tertarik pada Kijang Kencana. Dan akhirnya menyuruh Rama untuk memiliki itu. Dan setelah itu dia bingung karena akhirnya dia pikirannya mendua itu dengan menjadi dasa muka itu. Punya kepala 10, punya tangan 20. Saya tidak bisa mengenal jati dirinya. Itu siapa itu. Nah, dalam kisah itu dikatakan akhirnya mereka bertemu bahwa manusia itu kembali kepada hakikatnya yang luhur tadi itu toh. Jadi manusia yang bisa membedakan benar dan salah, sehingga tahu apa yang boleh dan tidak boleh dikerjakan. Jadi karena itu perang yang paling dahsyat itu ada di dalam diri kita. Itu Ramayana, Mahabharata setengah lebih tinggi lagi, karena kerajaan itu adalah masalah diri saya juga. Pengembangan daripada Ramayana itu toh. Nah, ketika sampai kepada Siddhartha Gautama, dia cara pandangnya begini. Dia mulai bukan doktrin based tapi problem based.
dia mengalami trauma ketika melihat orang menjadi tua, sakit, dan mati menderita. Padahal saya tidak pernah diminta dan dikasih tahu untuk lahir di dunia ini. Saya gelundung begitu aja. Nah, dia lalu melihat apa sebenarnya di balik misteri ini. Nah, setelah melalui perjalanan, pemahaman dia terus berkembang dan sumbernya adalah karena adanya self yang seolah-olah abadi, seperti pandangan yang tadi menjadi latar belakang dari Ramayana, kan? Karena apa? Karena Siddhartha lihat semuanya berubah. Jadi self pun akhirnya anika, ya, ikut berubah. Dan karena itu ananta, itu tidak ada lagi self. Nah, penderitaan itu terjadi sesuatu yang terus berubah, Anda anggap tetap itu. Nah, itulah sumber penderitaannya. Nah, selama ribuan tahun itu berinteraksi ini memunculkan dialog peradaban, cross cultural fertilization. Nah, dilukiskan dalam gambar ini. Jika orang bijak, Lao Tzu, Confucius, Buddha minum anggur yang sama, tapi terasa berbeda. Nah, dialog ini terus berkembang, diperkaya lagi ketika sampai di Asia Tengah dengan para sufi, ketika sampai di Tiongkok, dia ketemu dengan ini semua, kan, dalam Shaolin Temple itu, ya, nah, pertemuan ini semua terjadi, ya. Sehingga ini menghasilkan lalu ada yang ke Tibet, ada yang ke Korea, ada yang ke Taiwan menghasilkan suci itu, ada yang ke Jepang menghasilkan Zen itu, ya. Lalu dari Zen bertemu dengan budaya Barat, melakukan loncatan besar ke Amerika Barat, dan setelah Amerika dibawa oleh seorang biksu dari Vietnam ke Prancis dengan mendirikan Plum Village itu. Konsepnya adalah hidup adalah momen-momen adalah milik kita. Karena itu harus dijalani sebagai sesuatu yang indah dan suci untuk dihayati. Ya. Kita akhirin dulu, nanti kita lanjutkan perjumpaan kita. Jadi bagaimana itu pertemuan itu bukan untuk saling invasi. Gitu. Beda dengan yang apa yang datang setelah terjadinya berbarengan dengan terjadinya penemuan Christopher Columbus pergi ke menemukan benua pantai timur dari Amerika, lalu terjadi the Age of Discovery, ya toh? Mana orang-orang Barat menemukan berbagai benua, ya. Nah, akhirnya itu tali temali semua, akhirnya kita ribet karena boro-boro menyelesaikan 4.300 agama di dunia, ngurusin
konflik di dalam diri mereka masing-masing sendiri maupun di antara aliran ini, aliran itu, segala macam ya, cara tafsir macam-macam itu sudah terus menerus sampai sekarang nggak pernah beres itu, ya. Gesekan terjadi itu. Karena itu sudah saatnya kita untuk memikirkan kembali mengapa kita nggak mau merubah pikiran kita, mencoba mencari cross cultural fertilization ini. Nah, kita cukup optimis karena mulai sekarang muncul di seluruh dunia gerakan yang mulai dengan menghargai toleransi dulu. Oke, kita akhirin dulu acara ini dan nanti kita lanjutkan pada berikutnya.